Ya, jadi yang jadi masalah bukan soal umurnya. Yang jadi masalah adalah sesuai enggak kriteria agama. Ya, kalau kriteria agama sesuai meskipun beda umur tidak ada masalah. Orang ada yang seumuran menikah justru tidak bahagia. Ada yang jauh beda justru dia bahagia. Terlihat kamu wanita cantik. Ini plankton ini. Udah. Yang di air. Tapi kalau dilihat-lihat kalian kok kayak kembar ya? Kembar. Bajunya. Bajunya terus mukanya juga mirip. Tuh lihat tuh. Jauh kalau itu jauh. Ya. Kita itu lagi sedih. Sedih banget. Kenapa sih? Karena nasib kita tuh sama ya. Kita sama-sama penyanyi. Iya. Kedua, sama-sama oke lah, ya kan? Dia nyari jodoh. Nyari jodoh. Cari jodoh. Ya. Wow. Walaupun dia kayak gini nih ya. Dia mirip aku. Yang mana mirip aku kan? Mirip aku gitu. Tapi dia tuh kaya raya, tahu nggak sih? Oh iya. Dia tuh pelawak terkenal. Sekarang aja mainnya aja. Ini si ini Bogem. Dia tuh banyak banget. Boyen. Oh, yang penyanyi dangdut terkenal. Dia juga baru dapat penghargaan komedian wanita terbaik. Bahkan juga kuli bangunan paling disiplin. Tahu aja. Saya kan terima harian sama borongan. Iya. Ya udah, berarti kalian mau cari jodoh nih? Iya dong, susah banget cari jodoh kita ya. Ada wanita. Dia mencari jodoh. Dan dia orang kaya. Saya. Lu ada ide, Bel? Apa tuh? Dia cari jodoh, Bel. Kebetulan Pras, saya ada kenalan teman pinter. Tapi kok kamu enggak? Genetik kalau begini. Lu bisa temenan sama orang pinter. Iya. Dan bisa nyariin dia jodoh. Bisa. Kalau begitu saya mau permisi dulu, saya mau panggil orang itu. Permisi. Ibu. Kenapa juga dulu? Tadi ada maling kundang ya? Hah? Maling. Itu malin, Pak Ustaz. Oh, Itu malin, Pak Ustaz. tadi Iya, jadi ini ternyata saya kirain maling. Salah paham, ternyata temannya Jelita. Ini bestie aku Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Nih, kalau lu mau nyari jodoh, nanya-nanya soal jodoh, mending tanya ke Pak Ustadz langsung. oh lagi cari jodoh. Iya, silakan duduk dulu Pak Ustadz, duduk Pak dulu. Ustadz. Boyen, silakan duduk juga Boyen. Kita duduk di mana? Ini namanya boy band. Boyen. Rafael kali ya, boy band. Rafael Semes. Nah, kebetulan katanya mereka berdua ini lagi pengen cari jodoh. Iya Pak Ustadz. Iya kan? Boleh nggak sih kita minta cariin jodoh sama temen gitu? Iya. Dan apalagi minta nyariin jodohnya sama orang pinter. Iya Pak Ustadz. Ya mesti harus cari orang pintar dalam arti orang yang tepat, bukan dukun. Oke. Kalau menggunakan jasa santet, Iya. jasa dukun, Iya. itu tidak boleh. Pelet Tidak nggak boleh. Pelet. Pelet, ya tidak boleh. Nah sekarang agama itu melalui Rasulullah Muhammad SAW sudah memberikan kriteria-kriteria atau informasi apa sih yang menjadi patokan untuk memilih jodoh. Iya Pak Ustadz. Nah patokan-patokannya ada. Tapi aku ingin bertanya seputar jodoh juga nih Pak Ustadz. Iya. Kan lagi ada berita rame sekali nih. Iya. Yang guru menikah dengan muridnya. Iya. Perbedaan umurnya 12 tahun nih Pak Ustadz. Itu kira-kira kalau kita menikah dengan umur yang berbeda itu gimana sih Pak Ustadz? Ya. Hukumnya? Oke. Apa yang ditanyakan tadi si boyband ini? Boyen. Itu ada kejadiannya pada zaman Rasulullah. Ya Rasulullah sendiri. Rasulullah waktu menikahi Khadijah itu usia Rasulullah 25 tahun. Kan? Khadijah waktu itu 40 tahun. Jauh banget. Lebih Jauh tuaan selisih. istrinya ya? Ya, itulah rahasia namanya jodoh. Jodoh. Ada orang kata, ih cakep betul suaminya, istrinya jelek. Jodoh.
Itulah jodoh, ya. Jadi yang jadi masalah bukan soal umurnya. Yang jadi masalah adalah sesuai enggak kriteria agama. Ya, kalau kriteria agama sesuai meskipun beda umur tidak ada masalah. Orang ada yang seumuran menikah justru tidak bahagia. Ada yang jauh beda justru dia bahagia. Nah, cuma menurut undang-undang pernikahan sekarang itu tidak boleh perempuan menikah di bawah 16 tahun. Iya. Kalau saya tidak salah. Umur nggak boleh. 16 tahun ya. Berarti nggak apa-apa berbeda apa-apa, agama. iya. Yang penting kan ibadah. Bukan tidak apa-apa berbeda agama, berbeda umur. Iya berbeda Berbeda umur. umur. Iya. Dia suka dijodoh-jodohin sama duda sekarang Iya. Pak Ustaz. Dia banyak banget yang kalau bahasa anak gaulnya siper-siper gitu. Jodoh-jodohin bahasa anak gaulnya. Apa tadi seper-seper? Siper-siper. Jadi kalau dijodoh-jodohin dengan duda, nggak apa-apa sebenarnya. Nggak apa-apa, Ustaz, ya. Kan tidak ada orang yang mau jadi duda, Benar. tidak ada orang yang mau jadi janda. Tapi itulah pemberian Allah, itu disebut takdir buruk. Ya, kalau duda karena ditinggal meninggal, ditinggal wafat, apa yang salah? Ajal ada di tangan Tuhan. Nah, kalau dia gadis selalu dijodohkan dengan duda, ya biasanya duda lebih senior. Jadi sudah paham pengalaman ya. Tapi pada intinya bukan soal duda atau tidak, tapi kriteria agama yang kita pakai. Ya, itu yang paling penting dulu. Kan aku banyak skillnya ya Pak Ustadz. Banyak ya. skillnya Pak Ustadz. Kemarin Di kaki ini skill. skill. Dia bisa nyanyi Pak Ustadz. Lihat, ngelucu juga jago. Terakhir lu apa? Lompat api. Iya. Si Boyen. Boyen ini ibarat kota Atlantis. Ancol Banyak dong. orang yang mencari tapi tak ada pun yang menemukannya. Gue kayak kota Atlantis ya. Ustad, Iya Jelita. Jelita sini Jelita. ya tadi kan kata Pak Mana Ustad. cara ini? Ini Jelita. Saya kaget soalnya langsung kok casing beda dengan suara. Pak Ustadz harus ingat. Ini Jelita. Iya. Ini geli banget. Pak Ustadz, aku ingin bertanya Pak Ustadz. Bisa lu. Bisa. Silakan apa? Kan kata Pak Ustad, Kaboyen itu kayak kota Atlantis gitu kan, banyak misterinya. Nah ingat juga nih Jelita, kayak dalam kehidupan itu ada 3 misteri juga, ada rezeki, ajal, dan jodoh. Itu benar gak sih Pak Ustad, kayak jodoh itu tuh hanya Allah yang tahu? Ada 3 rahasia Allah yang itu merupakan hak prerogatif. Tidak boleh manusia campuri. Ya, itu pokoknya semua ketentuan Allah. Yang pertama adalah ajal. Dia mau terbang kemana, kalau takut mati di atas pesawat, dia bisa di dalam tidur pun dia bisa mati. Ajal itu rahasia Allah.